Hari itu bagaikan mimpi buruk bagi Tommy. Ia harus menerima kenyataan tempatnya mencari nafkah bangkrut, dan ia terpaksa harus di PHK tanpa mendapatkan pesangon. Tommy adalah tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia harus menghidupi kedua adiknya, yaitu Alia dan Ani. Tommy sudah berjanji kepada kedua orang tuanya akan menjaga dan mencukupi segala kebutuhan adik-adiknya. Tetapi bagaimana hidupnya setelah di PHK? Apa yang harus ia katakan kepada kedua adiknya? Sambil membenahi meja kerjanya, ia mencoba untuk mencerna semuanya. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata dari Alia. Tidak biasa-biasanya Alia menelponnya ketika jam kerja. Halo, kenapa Al? Halo abang, Ani bang, Ani kecelakaan. Hah, kecelakaan? Sekarang kamu di mana? Abang kesana ya? Alia sekarang di rumah sakit bang. Abang cepat kesini, Alia takut. Iya, abang kesana sekarang. Kamu tenang ya? Di perjalanan ke rumah sakit, pikirannya semakin kalut. Masalah seperti bertubi-tubi datang di hari yang sama. Ia berusaha tetap tenang dan segera menemui adiknya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia segera menemui Alia yang sedang menangis di ruang tunggu. Alia, gimana keadaan Ani? Abang, Alia takut. Kata dokter, Ani kritis bang. Maafin Alia bang. Alia lalai jagain Ani. Gara-gara Alia jadi begini semua. Udah. Semua bukan salah kamu. Abang yakin Ani bakal baik-baik aja. Setelah menenangkan adiknya, dokter menghampiri Tommy dan mengatakan Ani harus dioperasi sesegera mungkin. Mendengar pernyataan dokter tersebut, Tommy semakin terlihat putus asa. Operasi membutuhkan biaya yang besar, sedangkan sisa tabungannya tidak mungkin cukup untuk biaya operasi Ani. Ya Tuhan, uang dari mana? Kenapa masalah bertubi-tubi sekali hari ini? Hari ini aku di PHK, lalu sekarang adikku kecelakaan dan kritis. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba menghubungi Johnny, teman lamanya. Ia berharap Johnny bisa memberinya bantuan, entah itu pekerjaan ataupun pinjaman uang. Halo John, ini gue Tommy. Oh, halo Tom. Apa kabar? Tumben-tumbenan banget lo nelfon gua. Gue mau minta tolong sama lu John. Minta tolong apaan, Tom? Gue mau minjem duit. Gue nggak tahu hubungi siapa lagi. Tolong bantuin gue John. Hah? Duit? Buat apaan, Tom? Adik gue si Ani kecelakaan John. Harus cepet-cepet dioperasi. Gue nggak tahu harus minta pertolong siapa lagi. Hari ini gue juga habis kena PHK. Kantor gue bangkrut. Lo sekarang di mana? Gue di rumah sakit sama Alia. Kalau gitu lo bisa ketemu gua malam ini. Sekitar jam 8-an lah. Mungkin gue bisa bantuin lo. Oh, oke. Malam ini gue juga bakal ke tempat lo. Thanks banget ya John. Tommy seperti mendapatkan harapan baru. Tommy yakin Johnny bisa membantunya. Sementara itu, Tommy dan Alia masih menunggu di rumah sakit. Tommy melihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ia mencoba untuk meminta izin kepada Alia untuk pergi menemui Johnny. Ia pun menghampiri Alia. Alia, kamu abang tinggal dulu ya. Gak apa-apa kan? Abang mau kemana? Abang mau ke tempat teman abang. Mau pinjem uang buat operasi Ani. Ini udah malam bang. Mending di sini dulu. Nanti pagi aja perginya. Ani juga belum sadar sampai sekarang. Alia takut bang. Tapi abang harus pergi sekarang, Al. Teman abang mau bantuin abang supaya Ani besok bisa dioperasi. Abang harus kesana sekarang. Kamu doain abang ya, supaya abang bisa cepat dapetin uangnya. Tapi jangan lama-lama ya bang perginya. Alia takut. Iya, Al. Gak akan lama kok. Abang pergi dulu ya. Jaga Ani. Telepon abang kalau ada apa-apa. Tommy pun bergegas ke rumah Johnny. Sesampainya di rumah Johnny, Tommy berbincang-bincang dengan Johnny. Ternyata Johnny tidak meminjamkannya uang, tetapi memberikannya pekerjaan yang sangat berisiko besar.
ia memberikan pekerjaan kepada Tommy sebagai kurir narkoba. Ya, siapa sangka ternyata Johnny adalah seorang pengedar narkoba. Johnny mencoba untuk membujuk Tommy agar ia mau bergabung dengannya. Wah, gila lu John. Gue gak nyangka. Gue emang butuh uang John. Tapi ini beresiko. Gimana kalau gue ketangkep? Gue gak mau ngecewain adik-adik gue John. Kan katanya lu butuh duit cepet. Ya ini yang bisa gue bantu buat lu. Coba lu pikirin baik-baik Tom. Dimana lagi lu bisa dapet duit segitu? Lo tenang aja. Gue sama teman-teman gue yang lain udah bertahun-tahun ngejalanin ini. Dan lo lihat gue aman-aman aja kan sampai sekarang. Tapi John, Ya terserah lo sih. Kalau lo nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Gue kan cuma ngasih solusi buat lo. Tapi lo pikirin deh baik-baik. Ini satu-satunya jalan supaya adek lo bisa dioperasi besok, Tom. Kan pekerjaan lo di sini juga cuma nganterin barangnya doang. Nanti juga ada instruksinya. Selama lo ikutin instruksinya, bakalan aman kok. Percaya sama gue. Tommy seperti sudah tidak bisa berpikir jernih. Ia tidak mau terlibat, tetapi ia harus mendapatkan uang itu. Ia juga tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Yang ada di pikirannya saat ini adalah hanya kesembuhan Ani. Ani harus segera dioperasi. Akhirnya, Tommy menyetujui untuk bergabung dengan Johnny. Setelah ini lo ikut gue ya. Ada barang yang harus lo antar malam ini juga. Lo ikut gue ambil barangnya dulu. Johnny mengajak Tommy ke tempat yang menurut Tommy seperti klub malam. Ramai sekali, suara musik di mana-mana. Tommy hanya merasa tidak biasa berada di tempat seperti itu. Lu tunggu sini bentar. Gue ambil dulu barangnya. Tommy mengangguk. Ia memperhatikan Johnny sedang berbincang dengan seorang laki-laki. Entah siapa laki-laki itu. Dan ia melihat laki-laki itu seperti menyerahkan sesuatu kepada Johnny. Mungkin itu yang dimaksud Johnny, barang yang ia harus antar malam ini. Sorry ya lama. Sebagai tugas awal, lo harus nganter nih barang ke pembeli malam ini juga. Di dalamnya udah terdapat alamat dan kode-kode yang biasa kita gunakan. Gue bakal tetap monitoring lo. Lo telepon gue kalau ada apa-apa ya. thanks John. Kalau gitu gue cabut dulu. Maafin abang Alia. Abang harus ngelakuin ini demi Ani. Malam itu, Tommy berhasil menjalankan tugas pertamanya dengan aman. Ia pun menemui Johnny untuk memberitahunya bahwa ia sudah berhasil mengantar narkoba tersebut. John, barangnya udah gue anterin ya. Sesuai kesepakatan, lo bakal kasih gue fee-nya hari ini juga kan? Iya, tenang aja. Ini fee buat lo. Gampang kan pekerjaan ini? Dan terbukti lo gak apa-apa kan sampai sekarang. Nanti malam lo temuin gue lagi bisa kan? Tugas kedua nih buat lo. Ini barangnya yang buat nanti malam. Lo pegang ya. Iya John, thanks ya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tommy memutuskan untuk kembali ke rumah untuk menaruh barang tersebut. Sesampainya di rumah, ia meletakkan barang tersebut di dalam lemari bajunya. Tommy merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memikirkan hal gila yang sudah ia lakukan hari ini. Ia tidak menyangka dirinya bisa terlibat ke dalam hal seperti ini. Tetapi satu sisi hatinya berkata, ini memang jalan satu-satunya supaya ia bisa mendapatkan uang. Tanpa sadar, ia memejamkan mata sebentar, lalu terbangun. Ia melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ia harus kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tommy melihat Alia tertidur duduk di ruang tunggu. Alia, bangun. Kamu pulang ya? Biar gantian abang yang jagain Ani. Nanti abang pesenin taksi ya. Taksi? Abang, jarak rumah kita jauh kali. Taksi mahal. Mending uangnya kita hemat untuk biayanya Ani. Gak apa-apa, abang udah dapet uangnya. Udah bayar kekurangan biaya untuk Ani. Ani akan segera dioperasi sesuai janji abang semalam. Syukurlah. Tunggu deh, abang emang gak kerja hari ini? Abang resign dari kantor. Mulai sekarang, abang ikut teman abang bisnis.
yang minjemin duit buat operasi Ani. Bisnis? Abang bisnis apa? Ada lah. Kamu juga nggak akan paham kalau abang jelasin. Yang penting, Ani bisa sembuh. Oh iya, nanti malam kamu bisa kan kesini lagi? Kamu gantiin abang buat jagain Ani. Karena mulai sekarang abang bakalan sibuk tiap malam sama urusan bisnis ini. Iya bang, nanti malam Alia kesini lagi. Sore harinya, Alia kembali ke rumah sakit. Tommy meminta Alia untuk menggantikannya menjaga Ani yang masih belum juga tersadar. Sesampainya di rumah sakit, Alia langsung menemui Tommy. Bang, tadi waktu Alia pulang dan rapihin kamar abang, Alia lihat kotak hitam di dalam lemari abang. Isinya apa? Kamu ngapain buka-buka lemari abang? Kamu nggak lihat isi kotaknya kan? Enggak. Alia cuma baru lihat aja di lemari abang ada kotak hitam itu. Ya udah, besok-besok kamu nggak usah beresin kamar abang dulu ya. Loh, emang kenapa? Ada yang abang sembunyiin ya dari Alia? Enggak, abang nggak nyembunyiin apa-apa dari kamu. Kok kamu kayak nggak percaya sama abang? Lagi pula, itu kotak punya teman abang. Nanti kalau isinya ada yang hilang kan repot. Udah, mulai sekarang kamu nggak usah beresin kamar abang lagi. Tapi Alia cuma nanya. Cuma apa? Kamu masih curiga sama abang yang nyembunyiin sesuatu dari kamu? Nggak semua hal juga kamu harus tahu. Sekarang itu yang terpenting adalah kesembuhan Ani, Alia. Halo John, gue kesana sekarang. Sebelum menemui Johnny, Tommy kembali ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil barang yang ingin ia antar malam ini. Setelah itu, ia langsung menuju lokasi Johnny. Tom, kata bos malam ini kita harus berdua untuk transaksinya. Kayaknya pembeli kita yang ini orang penting deh. Gak biasa-biasanya bos, nyuruh gue ikut nemenin lo juga nih. Mungkin emang orang penting kali ya. Lo tahu emang siapa customer kita kali ini? Enggak, tapi dia ngajak transaksi di tempat lain sih. Kita juga disuruh bawa mobil Tom sama si bos. Tempatnya lumayan jauh juga nih. Sampainya di lokasi, mereka berdua menunggu pembeli tersebut datang. Tetapi, perasaan Tommy tidak enak. Ia merasa seperti ada yang tidak beres. John, perasaan gue kok nggak enak ya? Kayak ada yang merhatiin dan ngikutin kita dari tadi. Hah? Apaan sih? Santai sih bro. Gak usah tegang gitulah. Nah, dateng kan tuh orangnya. Tommy dan Johnny menemui orang tersebut dan segera melakukan transaksi. Namun, sebelum transaksi selesai, terdengar suara sirine polisi yang semakin mendekat ke arah mereka. Polisi! Bang, Kabur, John! Gue bilang juga apa? Firasat gue bener kan? Berhenti! Atau kami tembak! Sialan! Gimana kalau kita ditangkap, John? Berhenti! Atau kami tembak! Berhenti! Atau kami tembak! Berhenti! Atau kami tembak! Berhenti! Atau kami tembak! Berhenti!
kami tembak! Berhenti! Atau kami tembak! Brengsek! Angkat tangan! Kalian kami tangkap! Polisi menghampiri mobil Tommy dan Johnny, dan akhirnya mereka tertangkap. Sementara itu di rumah sakit, kondisi Ani semakin memburuk. Alia sudah mencoba berkali-kali menghubungi Tommy, tetapi HP-nya tidak aktif. Dokter berusaha menyelamatkan Ani, namun Tuhan berkehendak lain. Ani tidak bisa diselamatkan. Ani. Sial banget kita berdua malah ketangkep. Masih bisa aja loh. Ketawa-ketawa setelah begini. Sinting. Ya, emang lo pikir gue mau juga ketangkep? Terus gimana nasib adik gue? Gue gak mau di penjara. Terdengar polisi memanggil Tommy. Polisi mengatakan ada yang ingin menemui Tommy. Tommy berjalan lemas ke ruang besuk tahanan. Ia melihat Alia sedang menunggunya. Pikirannya tidak karuan. Ia terkejut, malu dan bingung. Saudara Tommy. Alia, kamu ngapain ada di sini? Ani gimana? Siapa yang jagain Ani di rumah sakit kalau kamu kesini? Abang yang aku tanya, kenapa abang bisa di sini? Maafin abang. Abang bisa jelasin. Abang. Apa? Abang apa? Abang jadi pengedar narkoba? Alia, abang minta maaf. Abang lakuin ini semua buat Ani. Abang minta maaf. Alia gak nyangka bang, abang ngelakuin hal itu. Abang gak perlu minta maaf. Dan abang gak perlu lagi cari duit buat pengobatan Ani. Karena Apa? Karena apa, Alia? Ani udah gak ada bang. Ani meninggal. Enggak mungkin. Kamu bohong kan, Al? Kamu bohong kan? Mungkin Ani kecewa sama abang. Makanya dia milih buat tinggalin kita. Sekarang Alia udah gak punya siapa-siapa lagi bang. Ani udah gak ada. Abang sebagai kakak Alia, yang Alia harap bisa ngelindungi Alia, sekarang di penjara. Alia harus gimana lagi bang sekarang? Mungkin itu aja bang yang mau Alia sampein ke abang. Semoga Alia bisa ya bang, buat ngejalanin semuanya sendirian. Maafin abang, Ani. Alia, maafin abang. Tommy kembali dibawa ke sel tahanan. Sesampainya di sel tahanan, emosinya memuncak. Ia langsung menghampiri Johnny dengan tatapan marah dan tiba-tiba memukulnya. Bajingan, lu udah ngancurin hidup gue. Apaan sih lu? Kalau aja gue gak gabung sama lo, gue harusnya masih ada di samping adik gue. Gara-gara lo adik gue meninggal. Kan lo juga yang setuju brengsek. Kenapa lo masih nyalain orang lain? Mereka terus berkelahi, sampai akhirnya dipisahkan oleh polisi. Pikiran Tommy semakin tidak karuan. Ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Ani, Alia, maafin abang. Ani, Alia. Hari-hari berlalu setelah kepergian Ani.
Tommy yang masih terus menyesali segala kesalahannya dan kini hanya bisa pasrah menjalani hukuman di sel tahanan. Rasanya sangat menyiksa. Ia seperti sudah kehilangan segalanya. Sementara itu, Alia menjalani hari-harinya dan mencoba bertahan hidup untuk dirinya sendiri.